Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syu'abul iman. Oke, ini adalah materi dari kelas 10 semester 1 SMA atau SMK. Oke, baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya semua aktivitas yang lain dihentikan, ya. Mata, telinga, hati itu tertuju ke materi, ya. Karena kalau kata bahasa Sundanya malaweung, tidak akan mendapatkan pelajaran. Oke, bismillah, kita mulai. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Pembahasannya adalah yang pertama, definisi dan dalil naqli syu'abul iman. Yang kedua, macam-macam syu'abul iman. Yang ketiga, tanda-tanda orang beriman. Yang keempat, problematika praktik keimanan di sekitar. Yang kelima adalah hikmah dan manfaat syu'abul iman. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan definisi tentang syu'abul iman. Nah, iman itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari amana yu'minu imanan, yang berarti secara bahasa adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Yang berikutnya, dalam kitab karangan Imam Syafi'i, iman ini didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, dan niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika bersamaan dengan yang lain. Jadi iman itu harus satu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada iman selain kepada Allah berarti musyrik itu namanya, ya. Syirik namanya. Oke, berikutnya. Nah, iman itu kepada siapa saja? Nah, kita pasti sudah tahu, ya. Di PAUD sendiri dari tingkat anak-anak itu sudah kita pelajari. Iman itu kepada siapa saja, disebut rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada hari akhir. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, berikutnya syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Nah, menurut Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qomi Utugyan, nah kalau di pesantren-pesantren itu pasti sudah pada tahu kitab syu'abul iman. Kitabnya tipis, walaupun tipis tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Itu karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Nah, beliau mendefinisikan bahwa iman terdiri dari 6 pilar, memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Nah, ini definisi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Jadi menurut beliau, iman itu ada 6 pilar. Yang tadi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar.
Nah, Syekh Nawawi juga memberikan pendapat berdasarkan hadis Nabi bahwa terdapat 77 cabang iman. Jadi iman itu ada 77 cabang, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan. Jika satu saja terlewati atau tidak meyakini, tidak dilaksanakan, maka gugur semua keimanan kita. Jadi semuanya harus sempurna. 77 cabang keimanan itu harus ada di dalam hati kita. Oke, berikutnya. Nah, sebagaimana hadis Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Oke, kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, al-imanu utawi iman. Kalau kita logat Jawa ya di pesantren, al-imanu utawi iman iku bid'un pitu wa sab'una lan 70. Au bid'un atawa pitu wa situna lan 60. Jadi menurut Rasulullah, iman itu adalah 77 atau 67 cabang. Nah, ini di dalam hadis ada lapad au. Ada lapad au ini menunjukkan kepada keraguan-raguan hadis. Ini si rawi mendengar Nabi itu menyebutkan bid'un wasab'una atau bid'un wasituna. Ini ragu-ragu, yang mana yang benar? Makanya ditulis dua-duanya. Oke, terlepas dari hal itu, fa'abdaluha, yang paling utama dari 77 cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha lan utawi asor-asore bid'un wasituna syu'batan imatatul adza iku imatatul adza nyingkrihaken pilara anil tariqi dari saking dadalan. Nah, paling utama keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan paling bawah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Misalkan di jalan ada batu yang gede, ini takut tersandung orang-orang kalau dibiarkan. Nah, kemudian disingkirkan. Atau ada duri atau ada beling apa saja yang dapat membahayakan manusia yang jalan, maka itu disingkirkan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan juga malu itu sebagian juga daripada iman. Ya, jadi kalau ada manusia tidak punya malu itu sama dengan tidak punya iman. Oke, lanjut. Nah, ada hadis An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa menurut beliau iman itu adalah mengetahui dengan hati. Jadi hatinya tahu. Wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, diucapkan dengan lidah. Jadi kalau menyebutkan iman saja, di dalam hati beriman, menyebutkan beriman, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tetapi tidak diucapkan, itu tidak sah. Wa amalun bil arkan, dan juga iman itu harus dikerjakan dengan perilaku. Jadi tiga ya, kalau kata bahasa Sunda, tekad, ucap, lampah, ya, dirangkum oleh orang-orang Sunda. Al-imanu marifatun bil qalbi itu adalah tekad, wa qaulun bil lisan itu adalah ucap, dan wa amalun bil arkan itu adalah lampah. Oke, seperti itu.
Ini riwayat dari Ibnu Majah. Kemudian, nah seperti yang dialami oleh Abu Jahal, ya, Abu Jahal itu sebenarnya, kata guru-guru, kata ulama-ulama, Abu Jahal itu sebenarnya mengakui kebenaran daripada Nabi Muhammad. Tetapi Abu Jahal itu tidak mengucapkan dengan lisan, tidak mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tidak melakukan dengan perbuatan tentunya. Dia, Abu Jahal, hanya mengakui di dalam hati saja. Fir'aun pun juga begitu. Fir'aun tidak mengucapkan syahadat kepada Nabi Musa, tetapi di dalam hatinya dia mengakui, wah Nabi Musa itu benar. Nah, jadi ketiga-tiga unsur ini harus ada, baru disebut iman. Kemudian iman itu, nah ini udah ya. Nah, ini sebagaimana diungkapkan, tercantum dalam ayat suci Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, dalam konteks ini, contoh seperti Abu Jahal tadi, ya, Abu Jahal di dalam hatinya mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Namun, karena Allah sudah menutup pintu hidayah bagi Abu Jahal, maka Abu Jahal sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat syahadat, dan bahkan selama Nabi Muhammad berdakwah, dia selalu memerangi Nabi Muhammad. Ya, dia selalu mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad, dan oleh karena itu Abu Jahal dari hari ke hari semakin sesat dan semakin sesat. Seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang ada manusia yang diberitahu, diajak, didakwahi, tidak mau nurut, nah kita jangan capek-capek gitu. Berarti Allah sudah menutup pintu hidayahnya. Oke, lanjut. Nah, cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semuanya harus ada di dalam hati kita. Kalau satu saja di dalam hati kita tidak ada ini, salah satunya hilang, maka gugur semuanya. Yang jadi jibeh ya mah hiji kabeh itu. Misalkan ada orang iman kepada Allah, kepada malaikat beriman, kepada kitab beriman, kepada rasul beriman, tetapi kepada takdir tidak mau beriman. Nah, jadi selalu menyalahkan takdir saja. Gitu. Maka orang itu hakikatnya tidak beriman. Jadi kalau mengaku beriman, ke enam-enamnya ini harus ada di dalam hati. Kemudian berikutnya ada iman kepada kebangkitan setelah kematian. Nah, kita harus yakin bahwa seluruh makhluk, khususnya manusia, itu akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Yang ketujuh, yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar setelah hari kebangkitan.
Balikan lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Nah, apa saja sih 77 cabang keimanan itu? Nah, ini kalau dibahas semuanya tentu tidak akan cukup waktunya. Kita sebagian saja yang dibahas. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keenam, yang keempat, iman kepada Rasulullah, Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, iman kepada hari akhir. Yang kedelapan, iman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Nah, kita seluruh makhluk, khususnya manusia, itu akan dibangkitkan kembali. Jadi hidup itu dua kali, ya. Hidup itu enggak satu kali, tapi dua kali. Yang pertama hidup di dunia, dan yang kedua hidup di akhirat. Nah, di antara hidup dan mati, di antara hidup pertama dan hidup kedua, itu dipisah dengan kematian, ya. Jadi alam barzah itu sebenarnya menurut pendapat sebagian ulama itu bukan akhirat, tapi istilahnya tempat transit, ya, tempat transit dari dunia menuju akhirat. Nah, semoga kita semua dibangkitkan dalam keadaan baik. Kemudian yang Yang ke-8, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar setelah hari kebangkitan. Nah, kita semua setelah dibangkitkan di yaumil kiamah nanti akan berbondong-bondong, seluruh dunia akan berkumpul di satu tempat, yaitu mahsyar. Mahsyar itu dari bahasa Arab yang artinya tempat berkumpul, ya, isi makan. Dari fi'il madinya yaitu hasyar, berkumpul. Mahsyar, tempat berkumpul. Nah, ini berkumpulnya bukan hanya kita, bukan hanya umat Nabi Muhammad, seluruh umat manusia dari yang pertama, dari Nabi Adam dan umatnya sampai yang terakhir kita, umat Nabi Muhammad itu akan berkumpul. Tidak terbayangkan bagaimana banyaknya berdesakannya manusia-manusia nanti pada hari kiamat. Wallahu alam, ya. Nah, kita juga kalau dalam satu waktu ada acara besar, misalkan ada acara demo, ya. Demo itu manusia, Masya Allah, baru ribuan saja itu sudah begitu penuhnya. Bagaimana nanti ketika di yaumil mahsyar. Masya Allah. Nah, semoga kita di yaumil mahsyar diselamatkan oleh Allah, karena di yaumil mahsyar itu adalah tempat yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang durhaka. Bagaimana tidak mengerikan? Nanti di yaumil mahsyar matahari itu jaraknya dekat sekali. Jaraknya dekat sekali, kalau tidak salah para ulama mengatakan hanya 2 tumbak. 2 tumbak itu sekitar 2 km dari permukaan tanah nanti di yaumil mahsyar. Dan juga mataharinya tidak hanya 1 tapi 7 matahari, bayangkan. Nah, kita hari ini saja di dunia matahari jaraknya jutaan kilometer dan hanya 1, tapi panasnya luar biasa kalau lagi musim kemarau, ya. Yang ke-9, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Nah, ini harus kita imani. Yang masuk surga itu hanya 1, yaitu umat muslim, ya, muslim. Nah, sekarang banyak aliran-aliran atau paham-paham yang menyebutkan bahwa surga itu, ada yang menyebutkan surga dibagi-bagi di kapling-kapling, ya mah kapling jang orang muslim, ya mah kapling jang non Kristen, jang Buddha, jang Hindu. Itu tidak seperti itu. Jadi surga itu adalah tempat kenikmatan, tempat nikmat yang penghuninya hanya orang-orang muslim, ya, walaupun hatta orang-orang yang bermaksiat, walaupun orang muslim tapi bermaksiat, itu akan dimasukkan ke surga. Tapi kita harus ngeri juga bahwa orang muslim yang maksiat itu tidak langsung ke surga, tapi transit dulu di neraka.
ketika dosanya banyak, ketika hidupnya banyak dosa, akan dibersihkan dulu, disiksa dulu di neraka. Apakah kita akan sanggup nanti di neraka? Tidak akan sanggup. Nah, sebagai contoh saja, siksaan yang paling ringan di neraka itu hanya memakai sandal. Ya, memakai sandal yang terbuat dari api neraka. Ketika dipakai, ditincakeun tah sampean teh karena sendal di neraka, maka seluruh kulit-kulit dan daging-daging, organ-organ tubuh, usus dan segala macam yang ada di tubuh kita itu akan hancur berkeping-keping. Naudzubillah, itu hanya memakai sandal, apalagi siksa yang lainnya. Naudzubillah. Ya, semoga kita yang berdosa diampuni dosa kita, sehingga kita nanti kelak ketika meninggal tidak mampir dulu ke neraka, tapi langsung ke surga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ke-10, mencintai Allah. Nah, ini hubullah, kita harus cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu seperti apa? Nah, menomorsatukan Allah. Tidak ada satupun sesuatu yang di bawah Allah. Jadi diutamakan adalah Allah, mencintai Allah. Nah, kalau kita mencintai Allah, pasti kita mencintai aturan-aturan Allah. Apa aturan-aturan Allah yang dirangkum dalam Islam, dalam hukum Islam, yaitu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Berikutnya, mencintai dan membenci karena Allah. Nah, mencintai dan membenci karena Allah itu seperti apa? Yaitu kita mencintai kepada seseorang ketika dia berbuat baik, kita cinta. Tetapi ketika dia berbuat keburukan, kita benci. Ijid ngewa isi eta kalkah mabuk. Tapi ketika si eta tobat, eureun berhenti dari mabuknya, kemudian sholat, ibadah, nah kita suka. Dan berarti itu cinta dan bencinya karena Allah. Jangan cinta dan benci karena hawa nafsu. Bagaimana ketika kita mencintai wanita, contoh ya, mencintai wanita atau pemudi mencintai seorang pria, kusabab saking cintanya, karena saking cintanya sampai-sampai ketika pasangan kita berbuat salah pun dianggap biasa-biasa saja atau masih cinta. Itu berarti cintanya bukan karena Allah. Dan benci juga jangan karena nafsu. Bagaimana benci karena nafsu? Yaitu benci ketika orang lain berbuat salah, benci ketika berbuat baik juga benci. Itu berarti bencinya karena hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang ke-12, cabang keimanan itu adalah mencintai Rasulullah SAW dan memuliakannya. Nah, setelah mencintai Allah, tentu saja kita harus mencintai Rasulullah. Nah, Rasulullah ini adalah manusia yang paling mulia, manusia yang nomor satu, the best, the first, Nabi Muhammad itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa terjadinya alam semesta ini, terjadinya jagat raya ini adalah wasilahnya adanya cahaya Nabi, Nur Muhammadiyah. Tuh. Nah, dulu sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan surga, menciptakan bumi, matahari, dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali makhluk yang diciptakan adalah Nur Muhammadiyah, tapi bukan berbentuk manusia, masih berbentuk cahaya. Nah, dari cahaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memecahkan, dibeledugkeun eta cahaya teh. Ya, dipecah. Nah, dari pecahan-pecahan cahaya itu terbentuklah matahari, terbentuklah bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi, dan juga manusia. Surga neraka itu dari
cahaya Nabi Muhammad. Nah, menurut penelitian, alam semesta ini tidak berhenti begitu saja, tapi terus bergerak. Cahaya itu masih bergerak, menjauh, sehingga diibaratkan saking jauhnya, saking gedenya ledakan itu, sampai-sampai ujung dunia itu seperti tidak ada ujungnya gitu. Dunia seperti tidak ada ujungnya dikarenakan saking jauhnya cahaya Nabi Muhammad itu meletus atau meledak. Nah, ini teorinya disebutnya teori Big Bang ya, oleh orang-orang NASA juga, peneliti ini diakui ya. Kemudian cabang keimanan itu adalah ikhlas, tidak iri, dan menjauhi sifat munafik. Nah, menjauhi sifat munafik, kita harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Membebaskan, membersihkan hati kita, mengeluarkan segala sesuatu dari kita, dari hati kita. Yang ada dalam hati kita hanya Allah. Sholat hanya karena Allah, belajar hanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Dan juga tidak ria. Naon ai ria teh hayang katingali ku jelema, hayang kapandang ku jelema. Nah, kalau kita ibadah ria, walaupun siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai ibadah, itu percuma, karena ria ini akan menghanguskan seluruh amal ibadah kita. Dan menjauhi sifat munafik. Nah, tapi kita harus tahu ya, munafik di sini bukan maaf tong sok munafik lah gitu. Tong sok munafik, tong api-api te beki. Nah, bukan munafik seperti itu. Ini adalah munafik akidah ya, tentunya. Nah, dalam hadis disebutkan ciri munafik ada 3. Kalau berbicara suka bohong, kalau diberi amanah khianat, dan kalau satu lagi, kalau berjanji suka ingkar, itu munafik ya. Yang berikutnya taubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang sesuatu perbuatan dosa, takut kepada Allah ya, bertaubat. Nah, manusia ini tentu saja bukan malaikat ya, tidak selamanya manusia itu berbuat benar, dan manusia juga bukan setan yang setiap waktu berbuat salah. Manusia kadang ibadah, kadang juga maksiat. Nah, ketika manusia bermaksiat, ketika manusia berdosa, itu harus cepat-cepat kembali kepada Allah, itu bertaubat. Yang ke-15 adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut karena manusia, apalagi kita sebagai seorang Muslim. Kulil haq walau kana muran, ucapkanlah kebenaran walaupun sangat menyakitkan, walaupun pahit ya, walaupun pahit, kita tetap ucapkan kebaikan. Oke, anak-anak, berikutnya kita berebetkan ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadu, dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang, termasuk mencintai anak-anak kecil ya, anak-anak kecil jangan ditindas. Kemudian ridho dengan takdir Allah, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan pada siapapun. Nah, kemudian ini waktunya tidak cukup ya, mohon maaf.
Berikutnya kita unlock saja. Mana kita unlock. Oke, dikarenakan durasi ya, durasi tidak cukup. Oke, sebelum ditutup kita adakan evaluasi dulu. Oke, nanti tadi sudah dijelaskan ya definisi dan juga cabang-cabang iman. Tidak semuanya, hanya sebagian. Nah, coba tulis oleh kalian apa yang disebut atau apa definisi dari syu'abul iman, dan sebutkan pendapat Imam Nawawi, Syekh Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitab Syu'abul Iman berpendapat definisinya apa. Kemudian kalian coba tulis atau gambarkan ya, bisa berbentuk pohon, bisa berbentuk diagram, cabang-cabang keimanan ya, cabang-cabang keimanan. Contoh tadi dalam thumbnail ada mana ya, cabang-cabang keimanan itu digambar, kreasi kalian saja seperti apa ya, kreasi kalian saja. Oke, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, tentunya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan ya, dan juga pencahayaannya mungkin kurang memadai ya, mohon maaf. Dan saya juga ini lagi rada sakit ya. Saya Indra Purkana dari Prodi PAI 5A STIT Al-Jami Cianjur. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.